Selamat siang teman-teman semua. Di video ini kita akan bahas cara melakukan analisa teknikal langsung dari handphone tanpa perlu laptop dan cukup menggunakan aplikasi TradingView. Cocok banget buat kamu yang mobile tapi tetap ingin entry dengan analisa yang rapi dan terstruktur. Kita akan bahas step by step, mulai dari cara melihat struktur market, menentukan support and resistance, hingga membaca price action secara sederhana. Semuanya lewat layar HP kamu. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena metode ini bisa kamu pakai setiap hari sebelum entry di market. Oke, di bagian ini kita akan mulai menganalisa DXY atau US Dollar Index dan fokus pada cara menarik garis trendline langsung dari handphone. Langkah pertama, buka aplikasi TradingView dan cari chart DXY. Saya sarankan gunakan time frame H4 atau H1 supaya arah tren besar itu bisa terlihat jelas. Nah, sebelum narik garis, kita lihat dulu apakah tren sedang naik atau turun. Kalau di sini, trennya sedang jelas terlihat turun ya teman-teman. Kalau tren terlihat naik, kita akan hubungkan dua titik high ke low. Kalau misal tren turun, kita hubungkan dua titik dari lower high. Itu akan jadi dasar trendline kita. Nah, di bagian bawah layar, kita bisa pilih tools trendline, lalu tarik garis dari satu titik swing ke titik lainnya. Pastikan garis itu nggak motong banyak candle dan nyentuh minimal dua titik penting. Contohnya kalau teman-teman lihat di sini, DXY itu selalu bikin minor kenaikan. Jadi setiap dia naik-naik ke arah trendline pasti mantul. Dalam case ini sempat juga ada kenaikan dari DXY. Jadi ada kemungkinan untuk DXY akan memantul. Ini juga jadi salah satu faktor yang dimana kalau misalnya market konsolidasi itu bisa saat-saat sebelum adanya news yang berdampak besar. Contohnya, besok akan ada news FOMC dan NFP. Selanjutnya, kita akan mulai analisa untuk gold. Sebelum mengambil keputusan apapun, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengetahui arah tren utama. Kalau kita perhatikan, saat ini emas sedang bergerak dalam kondisi sideways, gak ada dominasi dari buyer maupun seller, pergerakannya mendatar dan dalam range yang terbatas. Dan ini penting ya, karena saat kita tahu tren, kita jadi tahu sikap. Selanjutnya kalian bisa ubah chart candle menjadi chart garis. Kenapa? Karena chart candle itu nunjukin harga open dan close. Tapi kalau line chart, dia nunjukin harga pantulan-pantulan biar kita bisa lebih mudah untuk nandain support dan resisten. Biasanya saya menggunakan time frame H4 di sini buat ngamatin area-area yang ngebentuk pola. Jika harga membentuk pola seperti huruf V, maka itu bisa menjadi support. Tapi kalau bentuknya seperti huruf V terbalik, maka itu bisa menjadi resisten. Dan saat ini harga emas sedang mendekati support terdekat. Kita belum entry sekarang, kita tunggu konfirmasi lagi. Semoga peluangnya nanti bisa terlihat. Nah, selanjutnya kita turunkan time frame ke H1 untuk melihat fair value gap. Singkatnya, fair value gap adalah area ketidakseimbangan atau imbalance yang sering kali menjadi tempat harga kembali sebelum melanjutkan arah. Area ini seperti magnet dan kadang ia juga menjadi tanda perubahan karakter atau CHOCH dalam suatu tren. Kalau market sedang konsolidasi, strategi klasik yang bisa digunakan adalah buy di support atau sell di resisten. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang nyaman dengan market yang sideways. Kenapa? Karena di situ sering terjadi reversal yang tidak terduga. Saya lebih milih pasar yang memiliki arah naik kuat atau turun tajam. Contohnya kemarin saya melakukan entry sell berdasarkan analisa pribadi dan hasilnya saya mendapatkan 480 pips di gold. Buktinya ini. Nah,
Market yang bergerak mendatar seperti ini seringkali jadi tanda kalau pasar bakal nungguin sesuatu atau bakal terjadi sesuatu yang lumayan besar. Dan bener aja, soalnya besok itu bakal rilis berita besar yang berdampak dengan DXY, yaitu FOMC Statement dan Non-Farm Payroll atau NFP. Dua news ini sangat berdampak langsung pada DXY, dan seperti yang kita tahu, emas atau XAUUSD sangat berkorelasi terbalik dengan DXY. Jadi jika besok DXY menguat, bisa saja emas turun tajam, ataupun sebaliknya juga. Oke, sampai di titik ini kita sudah menelusuri langkah-langkah penting dalam membaca arah pasar emas. Yang pertama, tren utama sedang sideways, artinya kita perlu ekstra hati-hati. Lalu support and resistance sudah kita petakan melalui time frame H4 menggunakan bantuan dari chart garis. Fair value gap pun sudah kita identifikasi di H1 sebagai referensi retracement maupun potensi perubahan karakter. Dan satu hal penting, kita sedang berada dalam persimpangan waktu. Besok akan ada rilis news besar yaitu FOMC dan NFP. Pasar kemungkinan besar akan bergerak setelah itu. Jadi bukan saatnya terburu-buru untuk masuk ke market dan bukan juga waktunya untuk kita lengah. Kita siapkan semua alat dari analisa teknikal sampai mindset. Karena saat momentum datang, hanya yang siaplah yang bisa mengambil keputusan terbaik.